Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ferry Ragil Saputra, NIM 2892050099. Semester 2, Fakultas Ekonomi Bisnis Manajemen. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas UAS Public Speaking and Negotiation dengan dosen pengampu Bapak Joni Tesmanto, SSOS MM. Public Speaking and Negotiation. Public speaking sebagai sarana komunikasi. Public speaking sendiri mempunyai beberapa jenis kegiatan, di antaranya yaitu pidato, presentasi, khotbah, memberikan sambutan, diskusi publik, dan penutup. Setiap orang dapat menyampaikan pidato dengan baik bila mereka mengetahui dan mempraktikkan penyampaian, pengendalian, dan penampilan pada saat berpidato. 3 prinsip penyampaian pidato yakni yang pertama, pelihara kontak visual, yang kedua kontak mental dan halayak, kontak yang ketiga yaitu gunakan lambang-lambang auditif, dan yang terakhir berbicara dengan seluruh kepribadian Anda. Dalam menyampaikan pidato, selain memperhatikan penyampaian pidato, kita juga harus memperhatikan pengendalian pada saat berpidato, seperti keyakinan, sikap yang tegak, percaya diri, dan jangan menghindari tatapan atau pandangan mata dengan pendengar, dan tak lupa kita juga harus memperhatikan penampilan pada saat penyampaian pidato. Kita harus menggunakan pakaian yang rapi, wajah selalu tersenyum, sikap badan tegak dan santai, adanya keseimbangan gerak dan adanya keserasian dalam gerak. Halayak sebagai bagian dari public speaking. Analisis halayak perlu dilakukan untuk meyakinkan bahwa pesan atau materi tersebut sesuai dengan kebutuhan halayak atau audiens, mencangkup tingkat pendidikan, pengetahuan, sikap, perilaku, dan kepercayaan mereka mengenai isu atau materi yang dikembangkan. Dan secara sederhana, halayak diartikan sekumpulan orang yang menjadi pembaca, pendengar, pemirsa berbagai media. Kekuatan sekaligus pengendalian emosi untuk keberhasilan komunikasi. Kecerdasan emosional sebagai suatu instrumen untuk menyelesaikan masalah dengan rekan kerja, membuat kesepakatan dengan pelanggan yang bermasalah, mengkritik atasan, menyelesaikan tugas sampai selesai, dan dalam berbagai tantangan lain yang mempengaruhi kesuksesan. Menjaga agar emosi yang merisaukan tetap terkendali merupakan kunci menuju kesejahteraan emosi. Semakin tinggi tingkat komunikasi organisasi yang diimbangi dengan kecerdasan emosional yang tinggi, maka semakin rendah tingkat reaktansi psikologis. Sebaliknya, jika semakin rendah tingkat komunikasi organisasi, semakin rendahnya tingkat kecerdasan emosional, maka semakin meningkat reaktansi psikologis atas perubahan organisasi. Teknik dalam penyampaian presentasi dalam negosiasi. Yang pertama, menguasai komunikasi verbal dan nonverbal. Yang kedua, kemampuan menganalisis masalah dan menemukan solusinya. Yang ketiga, persiapan yang cermat. Yang keempat, mendengarkan lawan bicara secara efektif. Dan yang terakhir, cerdas dalam mengontrol emosi. Manajemen kritik pidato atau presentasi. Dalam manajemen kritik pidato presentasi, saat melakukan pengkritikan hendaknya melakukan analisis terhadap materi secara mendalam. Maka dari itu, dalam mengelola kritik kita harus membangun rasa percaya diri agar kita bisa berpikir jernih tanpa hambatan. Selain itu, kita juga harus mampu mengkontrol emosi karena ada beberapa orang yang akan melontarkan kata-kata menghina apa yang telah kita lakukan. Nah, itulah manfaat public speaking dalam aktivitas kita. Kegiatan tersebut dilakukan untuk menyampaikan sebuah pemikiran, gagasan, ataupun untuk menyampaikan suatu informasi. Evaluasi diri atau mengenali potensi agar dapat memberikan yang lebih baik. Setiap individu itu pasti mempunyai potensi dan kemampuannya sendiri-sendiri yang luar biasa dan istimewa. Akan tetapi diperlukan waktu yang cukup panjang untuk mendapatkan semua hal itu. Evaluasi berarti mengukur atau menilai semua yang telah dikerjakan, dan juga membuat antisipasi dan berhati-hati terhadap sesuatu yang mungkin akan terjadi, sehingga cita-cita atau target yang diinginkan akan menuju titik kesuksesan yang akan menghampirinya. Kiat-kiat mengelola kritik dalam aktivitas public speaking. Hendaknya kritik yang diberikan harus dipertimbangkan agar tidak menimbulkan reaksi negatif, seperti yang dikatakan ahli public speaking dan interpersonal
skill asal Amerika Serikat, yaitu Dale Carnegie. Setiap orang bodoh bisa mengkritik dan mengeluh, namun hanya orang berkarakter tinggi serta mampu mengendalikan diri yang bisa menahan diri dan memaafkan. Demikian yang dapat saya sampaikan. Saya Ferry Ragil Saputra mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.